Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh e-service quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket KAI Akses pada generasi Z di Kota Bandung. Adapun, kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Yunike Priscilla Sihura dengan NIM 51111711137, Tiara Putri Pratomo dengan NIM 51111711135, dan saya sendiri Tresna Pradana Santana dengan NIM 51111711128. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Saat ini, transportasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan oleh sebagian masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya kebutuhan akan kendaraan bermotor. Sehingga, pada tahun 2019, angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung telah mencapai 11% per tahunnya. Hal ini menyebabkan Kota Bandung dicatat sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia dan menduduki peringkat ke-14 sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi dari 45 kota di Asia, mengalahkan kota Jakarta dan kota Surabaya berdasarkan survei yang dirilis oleh Asian Development Bank pada tahun 2019. Dengan adanya permasalahan tersebut, banyak masyarakat yang memutuskan untuk beralih menggunakan transportasi umum seperti kereta api karena alasan tingkat kemacetan yang semakin tinggi. Sehingga, masyarakat saat ini membutuhkan alat transportasi yang dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan dan terbebas dari kemacetan, serta dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat tren peningkatan jumlah pengguna kereta api dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan adanya tren peralihan penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi kereta api menjadikan pertumbuhan pengguna layanan jasa kereta api terus meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penumpang kereta api, hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam proses pelayanan kepada para pengguna jasa layanan transportasi kereta api, khususnya proses pembelian tiket kereta api secara langsung, seperti panjangnya antrian penumpang sehingga mengakibatkan lamanya proses pembelian tiket. Di era teknologi modern saat ini, penggunaan telepon pintar di tanah air semakin pesat. Hal ini mendorong adanya tren pemesanan tiket secara online melalui aplikasi, sehingga mayoritas pemesanan tiket dilakukan melalui aplikasi, bahkan jumlahnya mencapai 80% dari total transaksi. Hal ini dimanfaatkan pula oleh PT Kereta Api Indonesia Persero yang terus berupaya dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada para pelanggan, khususnya pengguna jasa layanan kereta api dengan diberlakukannya sistem reservasi tiket berbasis online aplikasi dengan nama KAI Akses. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia layanan aplikasi Google Play pada tahun 2020, bahwa aplikasi KAI Akses telah diunduh sebanyak 5 juta kali dan 2 juta diantaranya merupakan pengguna aktif. Akan tetapi, dari segi penilaian atau rating terhadap aplikasi KAI Akses belum dikatakan memuaskan, karena KAI Akses hanya mendapatkan rating rata-rata sebesar 2,7 dari 5 yang didapat dari jumlah responden yang berjumlah 114.191. Umumnya, penyebab pelanggan tidak merasa puas dalam menggunakan aplikasi KAI Akses tersebut adalah aplikasi yang sering time out atau server error saat proses transaksi, sulit untuk melakukan login pada akun, proses loading time yang lama, terbatasnya pemesanan tiket dalam satu kali transaksi, adanya etiket yang hilang, aplikasi yang belum user friendly, mengakibatkan masih banyak pengguna kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut, sehingga banyak pengguna yang memutuskan untuk beralih menggunakan aplikasi reservasi tiket online lain. Dengan demikian, mempertimbangkan hasil temuan penelitian pendahuluan, maka masalah utama yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai loyalitas pelanggan yang dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan terhadap layanan aplikasi online reservation tiket KAI Akses.
Loyalitas didefinisikan sebagai suatu komitmen yang konsisten untuk melakukan pembelian secara berulang atas suatu produk atau jasa pada perusahaan yang sama tanpa beralih ke perusahaan lainnya, menurut Santika et al. Pada tahun 2018. Adapun, menurut Aryo et al. Pada tahun 2016, loyalitas konsumen akan terbentuk apabila kepuasan pelanggan dapat tercapai. Artinya, kepuasan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah sebuah hasil yang dirasakan oleh konsumen atas kinerja suatu produk, baik jasa maupun barang, sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, menurut Santika pada tahun 2018. Kepuasan pelanggan didapat dari pengalaman pembelian sebelumnya, yaitu pelayanan dari situs online itu sendiri. Penggunaan dimensi seperti efficiency, system availability, fulfillment, privacy, responsiveness, dan kontak dalam literatur manajemen pemasaran digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen menurut DeMore et al. Pada tahun 2019. Berdasarkan pada model tersebut, service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan menurut penelitian yang dilakukan oleh DeMore et al. Pada tahun 2019. Selanjutnya, menurut penelitian Nasution et al. Menunjukkan bahwa service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan menurut Santika dan Pramonanda pada tahun 2018. Penelitian lain menunjukkan bahwa service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan menurut penelitian yang dilakukan oleh Santika pada tahun 2018. Meskipun ada variabel bebas yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yang berpeluang untuk diteliti, namun penelitian ini hanya akan berfokus pada pengaruh variabel service quality. Adapun, responden dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi online reservation tiket KAI Akses pada generasi Z. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi KAI Akses di wilayah Jawa Barat. Sedangkan mengenai sampel dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi KAI Akses pada generasi Z yang merupakan kalangan muda yang berusia kurang dari 25 tahun serta berdomisili di Kota Bandung. Lokasi penelitian dilakukan di Stasiun Bandung Pintu Selatan, Jalan Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Ambir. Mengacu pada fenomena dan teori yang dikemukakan, maka penelitian ini akan memfokuskan pada pengujian pengaruh service quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket KAI Akses pada generasi Z di Kota Bandung. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas layanan elektronik aplikasi online reservation tiket KAI Akses terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas layanan elektronik aplikasi online reservation tiket KAI Akses terhadap loyalitas pelanggan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan aplikasi online reservation tiket KAI Akses terhadap loyalitas pelanggan? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kualitas layanan elektronik aplikasi online reservation tiket KAI Akses terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai kepuasan pelanggan serta pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan aplikasi online reservation tiket KAI Akses. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan elektronik aplikasi online reservation tiket KAI Akses terhadap kepuasan pelanggan, untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan elektronik aplikasi online reservation tiket KAI Akses terhadap loyalitas pelanggan, untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan aplikasi online reservation tiket KAI Akses terhadap loyalitas pelanggan, dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan elektronik online reservation tiket KAI Akses terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Adapun kegunaan akademis dari hasil penelitian ini yaitu dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pada ilmu pengetahuan di bidang ilmu manajemen pemasaran, khususnya dengan topik kualitas layanan elektronik terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Adapun
Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi pihak industri terkait sebagai informasi mengenai kekurangan kualitas layanan elektronik yang sudah dilaksanakan sehingga dapat memperbaiki kekurangan tersebut, serta dapat menetapkan strategi pemasaran yang dibutuhkan dalam upaya menciptakan pelanggan yang loyal. Penelitian ini membahas terkait dengan masalah mengenai variabel loyalitas pelanggan, variabel kepuasan pelanggan, dan variabel service quality. Adapun maksud dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat loyalitas pengguna aplikasi online reservation tiket high access pada generasi Z di Kota Bandung. Pada penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat banyak variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan. Namun, penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh service quality terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan. Penelitian ini merupakan replikasi dari model penelitian yang dikembangkan oleh Aldermore et al. Pada tahun 2019 mengenai pengaruh service quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Adapun Zedmore et al. Pada tahun 2000 mendefinisikan service quality sebagai suatu situs e-commerce yang melayani dan memfasilitasi belanja online, pemesanan, dan pengiriman suatu produk atau jasa secara efektif dan efisien. Salah satu model e-service quality yang paling banyak digunakan adalah model e-ServQual. Menurut Ciptono pada tahun 2011, model e-ServQual adalah model kualitas jasa online yang paling komprehensif dan integratif karena dimensi yang dikemukakan relevan dan secara menyeluruh memenuhi kebutuhan untuk mengevaluasi kualitas jasa elektronik. Adapun 6 dimensi dalam e-service quality diantaranya efficiency, fulfillment, system availability, privacy, responsiveness, dan kontak. Adapun e-service quality dapat diukur melalui beberapa dimensi, diantaranya efisiensi. Efisiensi dapat diukur melalui kemampuan untuk mengakses, kemampuan mencari produk dan informasi, kemampuan menyelesaikan transaksi, kemudahan penggunaan, serta tampilan. Kemudian, ketersediaan sistem dapat diukur melalui ketersediaan layanan dan ketersediaan layanan operasional. Kemudian, pemenuhan dapat diukur melalui kesesuaian pemesanan, kecepatan pemesanan, dan kejujuran penawaran. Kemudian, privacy dapat diukur melalui perlindungan informasi pribadi pelanggan serta keamanan transaksi. Kemudian, responsivitas dapat diukur melalui adanya jaminan serta tanggap terhadap masalah. Kemudian, yang terakhir adalah kontak. Dapat diukur melalui tersedia kontak layanan pelanggan dan tersedianya petugas layanan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kualitas pelayanan dikurangi harapan pelanggan, menurut Zedmore dan Bittner pada tahun 2019. Maka, dengan demikian, bahwa dengan semakin tinggi tingkat kualitas layanan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, menurut Kotler-Keller pada tahun 2009. Menurut Kurniawati pada tahun 2018, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja sesuatu produk dibandingkan dengan harapannya. Konsumen yang puas akan membeli produk lain yang dijual oleh perusahaan tersebut, sekaligus menjadi pemasar yang efektif melalui mulut ke mulut atau word of mouth yang bernada positif. Menurut Santika pada tahun 2018 mendefinisikan bahwa customer satisfaction sebagai keseluruhan perasaan senang dan puas yang dirasakan oleh konsumen, yang dihasilkan dari kemampuan untuk memenuhi keinginan, harapan, dan kebutuhan konsumen sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Adapun indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan terdiri dari pelanggan secara keseluruhan puas terhadap produk, pelanggan mendapatkan pengalaman baik terhadap produk, respon pelanggan puas terhadap produk, dan respon pelanggan yang senang terhadap produk. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mesak pada tahun 2016, Lee dan Wong pada tahun 2016, Santika dan Pramunanda pada tahun 2018, dan Setio dan Siagian pada tahun 2018 membuktikan bahwa kualitas layanan elektronik berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga hipotesis pertama
ditetapkan, yaitu service quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan aplikasi online reservation tiket KAI Akses. Menurut Mesak, pada tahun 2016, loyalitas pelanggan merupakan komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian yang dilakukan dengan jangka panjang. Adapun, menurut Setio dan Siagian pada tahun 2018, loyalitas pelanggan adalah keputusan sukarela dari seseorang konsumen untuk terus menggunakan atau percaya pada suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan, menurut Kurniawati et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa loyalitas ditentukan oleh kekuatan dari hubungan antara sikap relatif dan pengulangan berlangganan. Adapun loyalitas pelanggan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu pelanggan menyampaikan hal yang positif, merekomendasikan produk, menjadikan produk utama, dan respon pelanggan senang terhadap produk. Menurut penelitian yang dilakukan oleh El Rado et al. Pada tahun 2014, David 2016, Santika 2018, dan Aldemore et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa service quality memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Sehingga, hipotesis 2 yang ditetapkan adalah service quality berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan aplikasi online reservation tiket KAI Akses. Kesetiaan seorang pelanggan dapat timbul karena dia merasa puas dengan apa yang ia terima. Seorang pelanggan yang mendapatkan apa yang diinginkan, pelanggan tersebut cenderung setia terhadap perusahaan, menurut Aryo et al. Pada tahun 2016. El Aldi dan Aid pada tahun 2016 membuktikan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, menurut Setio dan Siagian pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan yang tinggi akan berakibat terhadap loyalitas pelanggan yang menjadi lebih besar. Demikian, penelitian yang dilakukan oleh El Rado et al. Pada tahun 2014, El Aldi dan Aid pada tahun 2016, Lee dan Wong pada tahun 2016, Felicia 2016 menyatakan bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Sehingga, hipotesis 3 yang ditetapkan adalah kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan aplikasi online reservation tiket KAI Akses. Kualitas pelayanan sangat penting untuk kepuasan pelanggan, sebagaimana kualitas layanan berdampak pada loyalitas pelanggan, menurut David pada tahun 2018 dan Aldemore et al. Pada tahun 2019. Menurut Wibowo pada tahun 2019, menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memainkan peran sebagai mediasi dalam kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Setio dan Siagian pada tahun 2018, Santika dan Pramonanda 2018 menyatakan bahwa peran kepuasan pelanggan secara positif signifikan memediasi hubungan antara service quality terhadap loyalitas pelanggan. Sehingga, hipotesis keempat yang ditetapkan adalah service quality berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Adapun, gambar di samping saya merupakan paradigma penelitian pengaruh service quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Baik, di sini ada saya Tiara dengan NIM 135 akan membahas mengenai bab 2, yaitu mengenai metodologi penelitian. Objek dalam penelitian adalah loyalitas pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket KAI Akses pada generasi Z. KAI Akses adalah platform aplikasi berbasis Android dan iOS yang dikembangkan dan diterbitkan oleh PT KAI sejak 4 September 2014. KAI Akses melayani beberapa layanan, yaitu seperti pemesanan tiket kereta api lokal antar kota dan bandara. Lalu inovasi KAI Akses saat ini adalah menghadirkan layanan pemesanan makanan dan minuman selama perjalanan kereta api antar kota, lalu ada di boarding pass dan layanan pembatalan dan pengubahan keberangkatan. Untuk metode penelitian, ada beberapa yang akan saya bahas mengenai yang pertama, yaitu tujuan. Untuk tujuannya tersendiri adalah untuk pengujian hipotesis, lalu ada studi kausal, yaitu tidak diatur. Maksud dari sini adalah kejadian berlangsung secara normal.
Lalu ada unit analisis yaitu individual, secara individual. Jadi karena jawaban dari setiap responden itu dapat mewakili pendapatnya sendiri. Lalu ada tingkat intervensi, tingkatnya itu sedang, di mana bahwa intervensi sedang ini melibatkan manipulasi peristiwa normal dan sengaja mengubah tingkat dukungan atau emosi. Lalu ada horizon waktu. Untuk mengumpulkan datanya itu sekali saja, yaitu dinamakan cross-sectional. Maksud dari sini adalah mengumpulkan data sekali saja, mungkin dalam kurun waktu selama periode hari, minggu, atau bulan. Jadi dalam rangka menjawab pertanyaan. Lalu yang terakhir ada pengambilan sampelnya itu, yaitu purposive sampling. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai operasionalisasi variabel. Yang pertama ada variabel e-service quality yang mempunyai arti yaitu suatu situs e-commerce yang melayani dan memfasilitasi belanja online, pemesanan, dan pengiriman suatu produk atau jasa secara efektif dan efisien. Lalu dari variabel e-service quality ada beberapa dimensi dan ada indikatornya juga. Ada efisiensi, ketersediaan sistem, pemenuhan, privasi, responsivitas, dan kontak. Lalu yang selanjutnya ada variabel kepuasan pelanggan. Untuk pengertiannya yaitu keseluruhan perasaan senang dan puas yang dirasakan oleh konsumen yang dihasilkan dari kemampuan untuk memenuhi keinginan. Lalu di sini juga ada beberapa indikator. Yang selanjutnya untuk variabel ketiga yaitu loyalitas pelanggan yang mempunyai arti secara singkat yaitu komitmen pelanggan terhadap merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian yang dilakukan dalam jangka panjang. Untuk teknik pengumpulan data di sini itu menggunakan kuesioner dan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Untuk teknik pengumpulan sampelnya, di sini pengguna layanan aplikasi pemesanan tiket KAI Akses yang telah menggunakan layanan tersebut lebih dari 1 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Lalu sebagai generasi Z dan kalangan muda yang berusia kurang dari 25 tahun. Lalu yang selanjutnya itu ada teknik pengukuran datanya menggunakan skala Likert yang menggunakan bobot jawaban dari skala angka 1 sampai 5. Yang selanjutnya untuk metode pengolahan data yaitu menggunakan coding dan entry data, yaitu pemberian nomor kepada peserta responden untuk diinput ke dalam database. Yang selanjutnya ada proses editing, mendeteksi dan mengoreksi data yang tidak logis, di mana tidak konsisten atau data ilegal serta kelalaian responden. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada data transformation. Di sini dilakukannya perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif sehingga menjadi nilai yang lain. Yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Di sini ada beberapa uji hipotesis yang akan saya bahas, dan yang pertama itu adalah pengaruh e-service quality terhadap kepuasan pelanggan yang menghasilkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada H0 yaitu B1 lebih kecil sama dengan 0 yang mempunyai arti e-service quality tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan hal alternatifnya yaitu B1 lebih dari 0 artinya e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada pengaruh e-service quality terhadap loyalitas pelanggan sebagai variabel Z yang mempunyai hipotesis sebagai berikut. H0-nya yaitu B2 lebih kecil sama dengan 0 yang mempunyai arti e-service quality tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, dan hal alternatifnya yaitu B2 lebih besar dari 0 artinya e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, pengaruh kepuasan pelanggan sebagai variabel Z, Y terhadap loyalitas pelanggan sebagai variabel Z mempunyai hipotesis sebagai berikut. H0 B2 kurang dari 0 yang mempunyai arti kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Lalu ada hal alternatifnya yaitu B2 lebih besar dari 0 artinya kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu pengaruh e-service quality sebagai variabel X terhadap loyalitas pelanggan sebagai variabel Y melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel Z yang mempunyai hipotesis sebagai berikut. H0 yaitu
B1, B2 lebih kecil sama dengan 0 yang mempunyai arti variabel kepuasan pelanggan tidak memediasi efek dari service quality terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, H alternatif mempunyai arti sebagai berikut. B1, B3 lebih besar dari 0, artinya variabel kepuasan pelanggan memediasi efek dari e-service quality terhadap loyalitas pelanggan. Baik, saya Yunika Priscila. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian profil responden, di mana responden untuk penelitian ini adalah sebanyak 100 orang dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang, jenis kelamin laki-laki sebanyak 67 orang, yang selanjutnya berdasarkan usia, yaitu kurang dari 16 tahun tidak ada, dan selanjutnya 16-20 tahun sebanyak 34 orang, yang terakhir yaitu 21-25 tahun sebanyak 66 orang. Selanjutnya berdasarkan pekerjaan, yang pertama yaitu mahasiswa sebanyak 78 orang, pegawai swasta sebanyak 13 orang, lainnya sebanyak 5 orang, pelajar 3 orang, dan terakhir PNS sebanyak 1 orang. Selanjutnya berdasarkan pendapatan, yaitu kurang dari 1 juta sebanyak 50 orang, pendapatan 1 juta sampai 5 juta sebanyak 43 orang, yang terakhir adalah lebih dari 5 juta yaitu sebanyak 7 orang. Baik, di sini selanjutnya ada poin uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah item pernyataan dari penelitian ini layak digunakan sebagai instrumen penelitian atau tidak. Di mana uji validitas ini kita dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. R tabel ini didapat dari nilai DF, di mana nilai DF ini pun didapat dari jumlah responden dikurangkan dengan jumlah variabelnya. Jadi penelitian ini mendapat nilai DF-nya sebesar 97, di mana R tabelnya yaitu sebesar 0,166071, dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian dengan satu arah. Baik, dari variabel X yang pertama uji validitasnya dapat kita ketahui dari gambar ini, tabel ini, yaitu nilai keseluruhan dari tiap dimensi dari variabel X ini didapat nilainya lebih dari 0,166071, di mana dapat kita simpulkan bahwa variabel X ini item pernyataannya dinyatakan valid. Selanjutnya pada uji validitas variabel Y, didapat nilai R hitungnya pula lebih besar dari 0,166071 atau R tabelnya, maka seluruh item pernyataan pada variabel Y dinyatakan valid. Yang terakhir adalah uji validitas pada variabel Z, yaitu dengan item pernyataan sebanyak 5 pernyataan, yaitu dimana nilai R hitungnya pula keseluruhannya lebih dari nilai R tabel yaitu 0,166071, maka item pernyataan keseluruhan variabel Z ini dinyatakan valid. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu terdapat uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini digunakan untuk menentukan apakah instrumen pernyataan penelitian ini dinyatakan handal ataupun konsisten atau tidak. Selanjutnya, di mana uji reliabilitas ini kita dapat uji dengan membandingkan nilai Cronbach alpha dengan R tabel ataupun nilai Cronbach alpha di atas 0,70. Baik, yang pertama terdapat pada variabel X yaitu e-service quality, dinyatakan bahwa nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,947, di mana nilai ini dinyatakan lebih dari R tabel dan juga lebih dari 0,70, maka instrumen pernyataan pada variabel X dinyatakan reliable ataupun konsisten. Selanjutnya pada variabel Y yaitu kepuasan pelanggan, didapatkan nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,848, maka nilai ini lebih besar dari R tabel dan juga lebih besar dari 0,70, maka item pernyataan dari variabel Y ini dinyatakan reliable ataupun konsisten. Selanjutnya uji reliabilitas pada variabel Z, yaitu didapatkan nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,834, di mana nilai ini lebih besar dari R tabel dan juga lebih besar dari 0,70. Maka dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan variabel baik dari variabel X, Y, dan Z yaitu e-service quality, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan dinyatakan bahwa seluruh item pernyataannya dinyatakan reliable ataupun handal ataupun dapat dikatakan konsisten.
Poin yang keempat selanjutnya yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama dari uji normalitas ini kami membagi menjadi dua, yaitu yang pertama uji normalitas e-service quality terhadap kepuasan pelanggan, yaitu didapat nilai seek to tell-nya sebesar 0,200, di mana nilai ini lebih besar dari probabilitas yaitu 0,05, maka dapat dinyatakan atau disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dan juga yang kedua, hasil uji normalitas e-service quality terhadap loyalitas pelanggan didapatkan nilai seek to tell-nya sebesar 0,51, di mana nilai ini dinyatakan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Baik, yang selanjutnya yaitu terdapat dari gambar ini ada uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, di mana uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas, di mana pengujiannya dengan membandingkan nilai VIF yaitu kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya juga dari nilai toleransinya, jika nilai toleransinya kurang dari 0,10 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Dari hasil pengujian penelitian ini didapat nilai VIF-nya sebesar 3,293, maka nilai ini kurang dari 10, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas. Dan juga dari nilai toleransinya yaitu kurang dari 0,10 yaitu 0,304, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya terdapat uji heteroskedastisitas, yaitu di mana pengujian ini digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya, dengan membandingkan nilai probabilitasnya, itu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Didapatkan nilai hasil dari uji heteroskedastisitas penelitian ini yaitu pada variabel X, kualitas layanan elektronik dan kepuasan pelanggan masing-masing mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,825 dan 0,681, di mana keduanya terdapat nilai lebih besar dari 0,05, maka penelitian ini dinyatakan bahwa bebas atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya uji regresi sederhana dan juga uji regresi berganda, di mana dari output uji regresi sederhana ini didapatkan pengaruh langsung e-service quality terhadap kepuasan pelanggan dengan persamaannya Y sama dengan 1,827 ditambah 0,146X. Nilai konstantanya sebesar 1,827. Dinyatakan bahwa jika e-service quality bernilai 0, maka kepuasan pelanggan pula bernilai 1,827. Selanjutnya, koefisien regresi untuk e-service quality berarah positif sebesar 0,146 apabila terjadi peningkatan pada variabel e-service quality satu satuan, maka variabel kepuasan pelanggan pun akan meningkat 0,146 satuan. Selanjutnya, yaitu uji regresi linear berganda, yaitu melihat pengaruh variabel e-service quality terhadap loyalitas pelanggan dan juga pengaruh variabel kepuasan pelanggan terhadap variabel loyalitas pelanggan, yaitu dengan persamaan Z sama dengan 3,645 ditambah 0,071X ditambah 0,570Y. Selanjutnya, nilai konstantanya sebesar 3,645. Jika variabel e-service quality dan kepuasan pelanggan bernilai 0, maka variabel loyalitas pelanggan akan bernilai 3,645. Kemudian untuk koefisien regresi e-service quality berarah positif sebesar 0,071 apabila terjadi peningkatan pada variabel e-service quality satu satuan, maka variabel loyalitas pelanggan akan meningkat 0,071 satuan. Selanjutnya, koefisien regresi untuk variabel kepuasan pelanggan berarah positif sebesar 0,570 apabila terjadi peningkatan pada variabel kepuasan pelanggan satu satuan, maka variabel loyalitas pelanggan pun akan meningkat sebesar 0,570 satuan. Selanjutnya yaitu uji Sobel, di mana uji Sobel ini digunakan untuk melihat pengaruh e-service quality terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan ataupun yang dimediasi oleh variabel kepuasan pelanggan. Didapat nilai T hitung dari
uji Sobel ini yaitu sebesar 3,724, di mana nilai ini lebih besar dari T hitung, yaitu T hitungnya sebesar 1,66071, maka dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan dapat kita simpulkan bahwa variabel e-service quality berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh variabel kepuasan pelanggan, ataupun dapat dinyatakan seperti variabel kepuasan pelanggan dapat memediasi pengaruh antara e-service quality terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya untuk uji hipotesis. Uji hipotesis di sini dengan cara membandingkan nilai T hitung dan juga T tabel, dan juga membandingkan antara nilai signifikansi dengan probabilitas yaitu sebesar 0,05. Untuk hipotesis yang pertama didapatkan nilai T hitungnya sebesar 14,989, di mana nilai ini lebih besar dari 1,66071 dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, maka variabel e-service quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis yang kedua, nilai T hitungnya sebesar 2,753, di mana nilai ini lebih besar dari 1,66071 dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan dapat dinyatakan bahwa variabel e-service quality berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Untuk hipotesis yang ketiga, nilai T hitungnya 3,857 dan juga nilai T tabelnya 1,607, yaitu di mana T hitung lebih besar dari T tabel dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yaitu dapat dinyatakan bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir untuk hipotesis keempat, nilai T hitungnya sebesar 3,724, di mana nilai ini lebih besar dari 1,66071 dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05, dan kesimpulannya H0 ditolak, yaitu dinyatakan bahwa variabel e-service quality berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Baik, untuk slide yang selanjutnya ini mengenai pembahasan seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya mengenai hipotesis, beberapa hipotesis, yaitu saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai teorinya menurut Kotler dan Keller tahun 2009, di mana menjelaskan bahwa dengan semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan. Dari hipotesis pertama itu mendukung juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesak tahun 2016, Lee dan Wong tahun 2016, Santika dan Pramunanda tahun 2016, dan juga Setio dan Siagian tahun 2018. Selanjutnya menurut Duffy tahun 2018, loyalitas seseorang dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan dari perusahaan, baik itu pelayanan umum yang dilakukan secara langsung maupun e-service. Di mana hipotesis kedua ini pula didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Erlado et al. Tahun 2014, Duffy tahun 2016, Santika tahun 2018, dan juga Aldemore et al. Tahun 2019. Selanjutnya menurut Ario et al. Tahun 2016, kesetiaan seorang pelanggan dapat timbul karena dia merasa puas dengan apa yang dia terima, sehingga ketika seseorang pelanggan mendapatkan apa yang ia inginkan, maka pelanggan tersebut cenderung setia terhadap perusahaan. Di mana teori tersebut mendukung juga dari hipotesis yang ketiga dan juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Elrado et al. Tahun 2018, L. Adli dan A tahun 2016, Lee dan Wong tahun 2016, dan terakhir itu Felicia tahun 2016. Selanjutnya untuk hipotesis yang ketiga didukung oleh teori Wibowo tahun 2018 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memainkan peran sebagai mediasi dalam kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, yaitu terdapat pada hipotesis yang keempat dan diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh Setio dan Siagian tahun 2018 dan juga Santika dan Pramudana tahun 2018. Baik, saya selanjutnya akan membahas mengenai bab 4, yaitu mengenai simpulan dan saran. Untuk penelitian ini diisi oleh 100 orang responden dalam pengisian kuesionernya. Didapatkan hasil untuk kesimpulan yang pertama, yaitu bahwa e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket KAI Akses pada generasi Z di Kota Bandung. Lalu yang selanjutnya, bahwa e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket pada generasi Z di Kota Bandung. Yang ketiga yaitu loyalitas pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket pada generasi Z di Kota Bandung.
Dan kesimpulan yang terakhir yaitu e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket pada generasi Z di Kota Bandung. Lalu, ada saran. Yang pertama yaitu keterlibatan terdapat pada lokus penelitian yang hanya berfokus kepada Kota Bandung dan hanya melibatkan 100 responden. Selanjutnya, pada penelitian ini hanya melibatkan generasi Z. Berikutnya itu terkait waktu, tenaga, dan biaya sehingga pada penelitian ini dalam pengumpulan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Selain itu, pada penelitian ini berikutnya dapat menambah variabel lain supaya dapat mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan pengguna aplikasi online reservation tiket pada KAI Akses. Untuk saran yang kedua, pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa loyalitas pelanggan pada pengguna aplikasi online reservation tiket KAI Akses dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan dan kualitas layanan elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Kereta Api Indonesia perlu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan terus berkomitmen untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan aplikasi KAI Akses. Cukup dari saya sekian, terima kasih. This is all, thank you. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.